Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Salsabila. Selamat malam. Hari ini hari Kamis jam 18.30 ya, kita mulai lagi kuliah yang ke-11. Tapi hari inilah Waris ya. Atau Blended ya. Sebentar ya. Saya seluruh materinya ya. Blended ya. Jadi topik balanced risk ini muncul di lembaga keuangan itu karena ada transaksi oleh bank dengan komitmen ya. Komitmen terus juga transaksi yang untuk dinilai hedging ya, hedging dan juga oleh seperti garansi bank, jaminan bank garansi ya. Kemudian juga seperti LC ekspor impor, terutama LC impor. Transaksi itu pada saat terjadinya belum mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, sehingga dia dicatat di off-balance sheet. Itu mengingatkan kepada lembaga keuangan bahwasanya dia ada komitmen ya, dan juga ada transaksi derivatif yang berdampak kepada posisi keuangan di kemudian hari. Posisi keuangan, jadi kalau off-balance sheet itu yang menimbulkan menimbulkan aset kemudian hari namanya kontingensi aset ya. Aset kontingensi, dan liability itu potensi menimbulkan kewajiban bagi keuangan kemudian hari. Nah, balance sheet itu seringkali dirancang untuk mengurangi risiko melalui lindung nilai dengan sekuritas derivatif dan lain. Namun seperti yang ditunjukkan oleh beberapa peristiwa baru ini, risiko balance sheet bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar juga bagi lembaga keuangan. Sehingga perlu ada kebijakan regulator perbankan yang regulasi OJK dulu di Bank Indonesia ya, yang mengatur trading pasar uang di pasar berjangka ya. Ini kalau di BI ini makro prudensial ini. Jadi ini yang diwakili oleh Bank Indonesia. Kalau mikro prudensial diwakili oleh OJK ya. Ini makro prudensial itu si trading di pasar uang, di treasury ya, di pasar berjangka itu diwakili. Karena mempengaruhi posisi divisa juga ya. Dan juga mempengaruhi transaksi aliran mata uang asing masuk Indonesia dan sebagainya. Ini mempengaruhi kebijakan moneter dan mempengaruhi sistemik risk juga. Itu diwakili Bank Indonesia. Nanti di chapter ini menjelaskan berbagai balance sheet activity ya. Dan nanti balance sheet itu berdampak terhadap risk exposure, return performance dan solvabilitas. Karena dia bisa mempengaruhi posisi hutang, aset, sehingga solvabilitas kan pengaruh. Tentu saat ini belum mempengaruhi, tapi potensi ke depan itu ada.
berita aktivitas balance sheet. Jadi itu akan disampaikan perbedaan masing-masing aktivitas balance sheet ya. Dan peran balance sheet itu mengurangi risiko dari lembaga keuangan. Iya, dan juga dari perspektif penilaian aset dan liabilitas, balance sheet itu berpotensi mempengaruhi arus kas di masa datang, di arus kas yang sifatnya cash out, cash in, atau positif atau negatif. Ya. Karena dia itu payment yang dibuat oleh perusahaan yang potensi timbulnya aset bertambah, utang bertambah, aset bertambah, dan utang bertambah. Kontennya nanti kita bahas mengenai balance sheet, activity, dan subvensi lembaga keuangan itu ya. Return and risk dari aktivitas balance sheet. Komitmen, seperti misalnya komitmen, komersial C, sustainable C. Derivatif, kontrak, future, forward, swap, option, purchase and sales, penerbitan sekuritas. Dan non-schedule L of balance sheet risk. Itu. Oh, global. Nah, bagaimana peran aktivitas balance sheet itu bisa mengurangi risiko, terutama risiko muncul dari itu kan dari underlying asetnya. Seperti misalnya kalau dia mempunyai hutang kredit untuk valuta asing, potensi risiko tapi lo potensi forex risk. Forex risk bisa dikurangi risikonya karena kemungkinan kesulitan nilainya itu dengan kontrak di opsi jual asing atau buat jual asing tersebut karena lembaga keuangan itu memiliki $5. Ini dalam ekonomi balance sheet dikenal dengan contingent asset dan contingent liability. Jadi ada dampak lembaga keuangan di masa datang ya. Dampaknya ada. Lebih jauh kegagalan atau dekatnya gagal di beberapa perusahaan besar ya, karena transaksi balance sheet itu membutuhkan kerugian cukup besar. Seperti misalnya pada industri investment bank, saving institution, insurance company, Indonesia Bank kita sudah beberapa perusahaan ya, Lehman Brothers, Bear Stearns, Lynch, Washington Mutual, AIG, Citigroup, CIT Group, government sponsor agency seperti Fannie Mae and Freddie Mac. Seperti pilihan keuangan, balance sheet dan aset liabilitas itu punya posisi puncak eksklusif tadi. Nah, ini beberapa contoh kerugian yang cukup besar dialami oleh lembaga keuangan akibat aktivitas derivatif. Ya.
derivatif. Derivatif ini termasuk sesuatu kegiatan komprehensif. Jadi udah baca tuh sudah baca ya, seperti 94, 95, 96, 97, itu tiap tahun nih, terus dunia ya. 7, kemudian 97 lagi, 98, 98 dua kali, 97 dua kali, bersama terus 2001, dan 2006, 2007, 2008, 2008 lagi, 2011, 2011 dan 2012. Jadi kasus itu hampir tiap tahun ya. Kasus itu oleh hasil derivatif. Nah, terakhir ini belum ada ya yang besar. Apa disebut dengan balanced asset? Jadi suatu item unsur dikatakan balanced asset apabila peristiwa kontingent terjadi. Jadi itu maksudnya kontingent itu bisa kontingent dia akan menjual dolar ya. Kontingennya apa? Ya jual dolar. Ya. Atau dia opsi beli dolar, kontingen peristiwa kontingennya apa? Ya realisasi dia akan beli dolar. Nah, pada saat transaksi itu maka itu yang balanced itu akan menjadi aset dalam neraca. Ya, aset neraca. Kemudian off-balance sheet itu, off-balance liability suatu item unsur dikatakan off-balance liability apabila peristiwa kontingent terjadi, maka itu off-balance itu berpotensi jadi liability di neraca. Contoh di off-balance aset apa? Seperti misalnya commitment loan saat ditarik kredit oleh debitur di perbankan itu, jadi kontingent itu terjadi. Maka pada saat itu tadinya on-balance sheet langsung pindah ke on-balance sheet. Itu kredit diberikan pada cash. Jadi ada on-balance sheet itu kan bukan kerugian juga ya. Dalam melakukan penilaian on-balance sheet akibat liability sulit dan kompleks karena berapa akan jumlah kontingent akan terjadi ya, dan kapan itu kan sulit prediksi. Padahal kira-kira aja. Misalnya kalau commitment loan, kapan ditarik oleh debitur dan berapa jumlahnya. Kalau ada jadwal angsuran, jadwal penarikan bisa ditebak, tapi kan juga debitur itu kan menarik sesuai dengan jadwal. Jumlahnya belum segitu kan. Misalnya ditarik 33 M, jadi jadwal. Bilnya paling 2,5 miliar, 2 M. Tapi kalau di jadwal itu ditarik bulan Juni, mungkin Juli, September, dan sebagainya. Tapi ini bisa didiskusikan sama debitur kan. Kapan hari jumlah berapa. Ada sesuai dengan ekspektasi, ada sesuai. Yang sulit itu seperti misal juga di kontrak derivatif ini lagi. Ini kalau bank garansi juga sama dia bank garansi. Kapan bank garansi itu jadi liabilitas kewajiban bagi perbankan, ya. Pada saat debitur itu nasabah itu bukan prestasi kan terhadap kliennya. Pasal bank yang bayar. Jadi
Gantungkan lagi kembang. Kembang, jadi kewajiban. Jadi kewajiban yang jadi kewajiban bank itu nanti dibebankan lagi pada nasabah. Nasabah nggak bayar ya, utang. Dia minta dicicil jadi kredit, isi bunga. Etapannya cukup panjang juga, bank garansi. Ini contoh cara menginvestasi deposisi open-ended dan option derivatif. Derivatif kan lebih susah. M itu delta di satu option. Delta itu pergerakan harga opsi itu dibandingkan dengan pergerakan harga underlying asetnya. Jadi perubahan harga opsi itu ya opsi. So, opsi itu jual dolar. Jadi hasilnya kan dolarnya. Dolarnya. Berapa perubahan harga opsi itu dibagi dengan perubahan kurs dolar. Itulah delta. Nanti delta itu kalau contoh delta perubahan harga ya. Kemudian perubahan harga itu harga link aset sehingga dapat delta 2,25, maka kita bisa katakan misalnya 2,25 dari opsi 100 juta itu, maka delta dari opsi delta ekivalen dari opsi adalah 5 juta ya. Opsi pricing itu bisa dihitung dengan Black-Scholes model atau bisa juga binomial model. Di mata kuliah investasi itu ada ya. Memang kita menghitung juga opsi itu. Nah, kalau di Setelah Akuntansi Keuangan Indonesia, model penentuan opsi harga opsi ini itu dengan menggunakan Black-Scholes model, bukan binomial model. Okay. Yang berikutnya adalah loan commitment untuk LC. Ini merupakan salah satu open-ended activity yang difitur opsi. Opsi mana? Kalau dikasih kredit disetujui kan si debitur bisa narik bisa enggak. Ya. Dia kena bisa dia disponible kredit ya, disponible fee, namanya margin fee terhadap sebagai kredit opsi namanya back end fee ya. Juga kalau dia swap future dan swap, pendekatan umum digunakan untuk mengkonversi posisi ini ke dalam nilai ekivalen dari underlying asset. Contoh misalnya ini hubungan antara open-ended activity dengan insolvensi. Contoh misalnya lembaga keuangan itu memiliki swap atas hutang 20 juta ya. Waktu 10 tahun. Quality interest rate swapnya interestnya floating rate, cicilan semi annual setiap 6 bulanan. Sumber penerimaannya fixed rate interest 8% per tahun. Sehingga itu kan tidak match antara aliran kas masuk sumbernya dan sekali keluar. Okay. Kalau utangnya floating rate tapi sumber penerimaannya fixed rate. Jadi kalau bunga pasar naik dia rugi. Bunga pasar turun dia untung. Nah, supaya menstabilkan posisi underlying asetnya itu antara obligasi investment sama obligasi bond payable,
sama melakukan ini, Pak. Tidak, salah satu bisa kalau fixed rate-nya disokkan dijadikan floating rate. Tapi kalau floating rate yang disokkan jadi fixed rate. Jika dia imun terhadap perubahan harga. Kecuali kalau valuta asing seperti dijelaskan minggu lalu, kalau dia melakukan prestasi lalu tunggu depan. Nah itu meskipun bunganya sudah sama fix, sama floating, tapi risiko lagi tapi risiko forex risk itu nggak bisa dihindari. Jadi atau sama. Market value dari swap itu bisa hitung menggunakan percent view dari cash flow yang fixed rate. Fixed rate kan tadi berasal dari itu kan, dari aset. Dan percent market value dari bond payable itu floating rate. Ini berapa percent value dari total cash flow fixed rate sama floating rate. Saya sebetulnya ekspektasi ya. Ekspektasi kan kita mencari di awal tahun, kalau di 5 tahun umurnya selama 5 tahun itu berapa floating rate, ekspektasi floating rate. Tapi kalau fixed rate kan udah ekspektasi lagi, sudah dipastikan hanya 3 tahun jumlah yang sama, tidak ada ekspektasi. Jadi dengan seperti itu misalnya market value dari swap adalah 3%. Ya, 3%. Nah, kalau national amount dari swap 20 juta, maka nilai swap itu 3% dari 20 juta, 800.000. Nah, ini dari posisi itu kita bisa melihat bagaimana dampak dari operasi terhadap solvensi. Misalnya posisi neraca, hasilnya market value aset 100, dan market value liability 90. Tinggal tahu bersihnya 100 kurang 90 dapat 10. Ya. Nah, dari data tersebut, rasio digunakan untuk menilai solvensi itulah equity dibagi dengan total aset. 10 per 10, 100 bagi 100 dapat 10%. Nah, terus Azan saya izin dulu ya untuk sholat ya. Halo? Baik, Iya, Pak. 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 Sholat ya.
Mending ayam goreng. Ini sama aja deh, sambelnya kayak yang kemarin. Nggak tahu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang aku di mute nggak sih? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi dalam tabel 2 ini bisa sudah lihat ya. Kalau seandainya dia memiliki contingent aset 50 ya, dia lebih tinggi 55 ya. Maka karena berpotensi jadi aset, maka ditotalkan itu. Jadi 100 tambah 50 ya. 100 kan yang market value aset yang on balance sheet tadi. Tambah yang off 50. Oke. Kemudian kalau yang liabilitas itu Kalau suara jadi itu juga yang market value potential liabilities 55 digabung ke liabilitas on balance sheet itu 150. Nah, 150 55 tambah 90 kan itu 145. Sehingga itu bersih 5 kan. Turun tadi 10 sekarang jadi 5. Kenapa 5? 5 karena potential liability lebih banyak daripada potential aset sebesar 5. Sehingga itu mengurangi kewajiban bertambah ya. 5 itu mengurangi dia bersih 5. Sehingga probabilitas jadi 5 per 90 100. Dapatnya 5%, jadi kan 10% turun ya. Jadi 9% sebenarnya 10%, ini turunan 5%. Sebenarnya karena itu, karena balance sheet itu lebih tinggi contingent liability-nya bisa 5. Nah itu kalau digabung akan mengurangi modal 10 jadi. Kemudian berikutnya return dari tipe aktivitas balance sheet itu apa? Jadi dengan aktivitas balance sheet di lembaga keuangan itu, saya mengharapkan ada fee based income meningkat untuk mengobserv penurunan margin spread dari aktivitas bisnis utama atau dari underlying aset. Ya, offsetnya tidak banyak tapi lumayan lah. Karena tetap aja aktivitas on balance sheet itu lebih tinggi tidak on balance sheet. Ada mereka on balance sheet yang Tamara loan commitment sama di Indonesia, SBLC juga ada di sini. SBLC dan LC juga ada. LC ekspor, LC impor yang kita tambah dengan SKBDN. Surat SKBDN itu LC dalam negeri ya. Sekatannya surat bukan SKBDN itu sekatan apa? Long forward kontrak itu yang hedging ya, ada future forwards swap 5%. Kita juga ada, tapi biasa di lembaga keuangan itu jarang ya yang hedging itu, jumlah kecil. Karena ada di perbankan yang nol, tidak ada sama sekali hedging. Walaupun ada di bank itu cuma nggak banyak. Dan loan sold, nanti kita lihat satu.
Pertama kita non komitmen ya. Jadi kesepakatan non komitmen dari bank itu yang sudah setuju memberikan kredit kepada debiturnya ya. Dan sejak itu bank itu menyediakan dana seperti itu. Jadi misalnya pagu pinjaman 10 juta dengan tingkat bunga 12%. Ya. Maka si borrower peminjam memiliki opsi untuk menarik atau tidak sesuai dengan loan commitment agreement LCA. Tentu saja biasanya yang tidak tarik itu jarang, biasanya mereka pasti narik. Masalah waktunya ada yang lebih lama tarik, lebih cepat. Ya. Jadi ada dua fee base yang boleh perbankan di transaksi loan commitment ini. Pertama adalah itu provisi ya. Itu fee yang dibayarkan di depan. Provisi 8% dikali dengan Agus 10 juta misalnya, 10 juta dolar, dapat 12.500 dolar ya. Untuk provisi. Nah kalau dulu di sebelum tahun 2000-an ya, itu provisi yang depan itu langsung diakui pendapatan provisi oleh perbankan. Sekarang nggak boleh dengan setelah akuntansi yang baru, nggak boleh diakui pendapatan di pendapatan karena provisi itu untuk mengcapture selama umur kredit umur kredit 5 tahun ya, atau 10 tahun, maka setahun di amortisasi sebesar 1.250. Jutanya itu pendapatan diterima di muka provisi pada pendapatan provisi itu 1.250 per tahun. Dimulai dari awal tahun. Jadi ada komitmen ini bank harus siap-siap mensuplai dana sebesar 100 juta setiap saat sepanjang komitmen. Maka ini gunanya untuk itu, untuk backup itu. Dana kan bank itu berbuat dana itu dia tidak dapat apa-apa kan. Saya 3 hari sebelum naik tarik dia sudah siapkan dana itu di tangan. Dia 3 hari nggak dapat bunga. Nah, untuk itu ya, untuk karena dia sudah menyiapkan dana, maka bank itu membebani peminjam dengan back end fee. Kalau di sini namanya waktu seluruh nama commitment fee. Karena si debitur tidak menarik dana sesuai jadwal penarikan yang dikenakan commitment fee atau back end fee. Di sini misalnya back end fee bisa lebih rendah daripada provisi. Bisa 1/4%. Nah, kalau kali disponible kredit, misalnya di 10 juta itu yang dulu tarik 8 juta, tinggal 2 juta belum tarik, maka fee dibayarkan 1/4% dari 1 juta, dapatnya 5.000 dolar. Jadi dalam loan commitment itu ada 4 risiko yang dihadapi oleh perbankan kalau dia memberikan tujuan punya kredit. Pertama adalah interest rate risk. Yang kedua take down risk, risiko yang dihadapi oleh perbankan. Tiga kredit risk. Yang keempat aggregate funding risk. Apa disebut dengan interest risk? Interest risk yang dihadapi oleh perbankan karena ada commitment loan itulah itu timbul terkait dengan fixed interest rate. Ini satu variabel interest rate. Jadi ada perubahan suku bunga di pasar. Jadi tadi contohnya kan dia memberikan
komitmen kebaikan kredit 10 juta, 12% selama setahun. Dia cost of fund dia dana di pasar lebih besar dari 3 bulan, cost of fundnya, maka dia rugi kan 12%. Ini sebenarnya kecil. Maka untuk menghadapi kerugian ini, bank harus mengurangi dapat kerugian. Dia kan mensuapkan suku bunga juga. Nah, salah satu caranya dia membuat komitmen rate float dengan spot rate, spot loan rate. Jadi dia bikin indeks loan komitmen terhadap prime rate berapa. Ya. Jadi misal kalau seandainya 1%, tapi cost of fund 1,2%, jadi ada 0,5% itu dianggap sebagai basis risk. Cost of interest-nya rugi 0,25% atau indeks komitmennya 0,2%. Sehingga spread risk ini adalah 1,5 dikurang 1. Prime rate-nya 1%, cost of fund itu 1,5%. Jadi 0,25%. Itu jadi basis. Kalau teknologi itu biasa dalam versi Coca-Cola siap dana sebesar maksimum 40 komitmen lain. Tentunya 10 juta. Tuan mempunyai fasilitas opsi untuk mencairkan dana dari antara 0 sampai 10 selama periode komitmen lain. Jadi mulai itu dia bergulir, bergerak ya. Kalau ini kemungkinan akan menjadi potensi rugi bagi Coca-Cola di masa datang dalam bentuk equity risk ya. Karena ketidakpastian dana digunakan peluang. Jadi tidak dengan penetapan back end fee juga dibuat untuk memberikan insentif bagi peminjam untuk menggunakan pinjaman dalam rangka dari back end fee tersebut. Ini pasal yang menggunakan back end fee. Dan credit risk ini dipastikan adalah credit risk itu muncul saat kontingensi itu terjadi, menjadi ditarik oleh itu deh. Jadi logam itu dihadapkan pada tingkat koefisien kredit dalam penetapan interest atau formasi interest dan komitmen. Biasanya logam itu sering menambahkan risk premium. Jadi sering itu menaikkan suku bunga. Ya. Jadi risiko komitmen loan itu nanti dimasukkan pada suku bunga. Jadi suku bunga itu sama dengan bunga dikali inflasi. Inflasi sudah seperti bisa kan mungkin di awal dipertimbangkan dongkrak keuangan itu dengan tingkat risk kredit double A. Tekan dengan nambah 1% di atas prime rate. Jadi kalau prime rate-nya 10%, 11% itu. Kata bunga 10%. Untuk nasabah itu tambah 1%. Nah, kita tahu dalam perjalanan waktu si debitur itu kinerja menurun dalam kesulitan keuangan. Maka kredit worthiness-nya turun menjadi triple B. Triple B sehingga ini tambahan atas prime rate itu mungkin besar ya. Karena itu risk premiumnya. Sehingga kalau tidak ada kebijakan itu comforting ya, itu lebih kerugian. Untuk menghindari exposure kerugian ini, maka sebagian pengakuan itu memasukkan perubahan-perubahan tersebut dengan penetapan ulang dari komitmennya. Jadi kita ulang maksudnya dilakukan perubahan adendum suku bunga. Nah, ini akan berdampak pada peningkatan biaya legal dan kontrak. Jadi kalau adendum itu kan nyontaris, kalau lagi biayanya. Saya masih ingat di bank itu adendum itu kalau misalnya tadi bunga di kontrak kredit itu 10%, itu di pasar bunga 12%. Bank bisa saja mengubah adendum. Itu saja di kesepakatan yang debitur ya, debitur.
bisa protes gitu. Yang keempat, aggregate funding list. Data funding. Ini biasa di perusahaan besar itu. Bukan dana itu dia perlu dari berbagai bank. Kalau satu bank aja mungkin kena dengan legal lending limit. Kalau sini GWM, wajib. GWM ya. Ada lupa sih. Itu BMPK batas minimum pemberi kredit. Kita maksimum pemberi kredit. Jadi rasa lain naiknya penggunaan dana di berbagai bank oleh satu peminjam dalam rangka mengusir loan supply pangsa di kanan pada sebuah tingkat bunga. Sehingga dengan demikian bisa menyebabkan ini risiko itu dibagi-bagi. Risiko kemungkinan dia mendapatkan dana itu makin turun. Dan juga risiko kenaikan bunga juga bisa didiversifikasi seperti itu. Rata-rata bunga kredit pada deposito itu akan turun, misalkan masing-masing bank itu beda-beda. Sekarang aja deposito bunga 0,5%, 3% setahun. Banget itu sama kayak bunga tabungan 10 tahun lalu. Oh. Jadi dari keempat penunjang likuiditas itu seperti misalnya risiko bunga, risiko kredit, risiko risiko kredit, risiko technical risk ya, sama interest rate risk, technical risk, credit risk, dan apa lagi funding risk. Nah, long-term activity akan meningkat eksistensi eksposur bagi lembaga keuangan. Hasil empirik itu menunjukkan bahwa bank yang mempunyai komitmen bond lebih banyak cenderung punya karakteristik risk dari on prinsip karena dibandingkan dengan komitmen yang memunculkan peningkatan komitmen. Kemudian komersial LC dan standby LC. Di dalam standby LC, kalau dibuka LC impor, biasa dikenakan fee itu untuk buka LC impor pada nasabah. Nah, sudah standby LC. Jadi Logacom memasukkan unsur contingent features reliabilitas mereka. Sebenarnya LC dan SPLC itu merupakan penjualan garansi oleh lembaga keuangan untuk menjamin kinerja dari pembeli kepada eksportir loading. Beberapa diskursus akan dihadapi oleh lembaga keuangan dalam analisis transaksi SPLC. Jadi balance sheet tadi ini sudah disampaikan juga sebelumnya. Balance sheet itu yang bisa membuka risiko, LC, standby LC, derivatif kontrak futures dengan LC, swap dan option. Video termasuk derivatif. Kita satu komersial LC, ada 5. Jadi komersial LC dimana risiko kredit risk kemungkinan muncul bila importer tidak bayar ke bank importer. Jadi contohnya bank BNI pakai LC impor,
untuk importer dalam negeri. Saya mau beli mesin, tidak beli mesin untuk mesin pabrik ya. Ada kak AC-nya, AC impor. AC impor dikirim ke negotiating bank, ditunjuk saya AC. Negotiating bank dikasih tahu ke eksportir luar negeri. Rasanya LC yang bisa saudara cekkan nanti. Jumlah pembayaran dari importer kalau semua dijual ke dia. Jadi LC itu yang bergerak itu dokumennya bukan basicnya. Dengan sepanjang dokumennya klaim dia bayar kan oleh BNI kepada eksportir dan nanti dia akan tagih ke importer dalam negeri lagi. Kalau dia tidak bayar ke bank, berarti munculkan hutang kredit, dia akan koperasi kredit, kasih bunga dan sebagainya. Kalau 14 hari dibayar, saya nggak kasih bunga. Dan stand BLC atau SBLC, SBLC sekatan di stand BLC. Itu merupakan fungsi yang sama dengan LC dalam hal fungsi sebagai pencapai. Struktur dan jenis risiko yang di-cover adalah berbeda. Stand BLC itu kan LC yang dibuka oleh perbankan untuk berjaga bagi si nasabah. Kalau dia digunakan nanti untuk beli mesin ya, sesuai dengan di dalam berita LC itu. LC itu masuk ketat ya. Jadi kalau LC itu ada misalnya mesin tulis besi ya, bisa equipment tapi upati itu nggak akan dibayar oleh si fishing bank yang bisa tinggal juga. Dan derivatif kontrak futures forward swap dan option. Di kontrak derivatif adalah sama untuk kontrak opsi dibeli, opsi beli dan opsi jual oleh financial institution itu. Jika kontrak opsi tersebut adalah opsi standardized option yang berdagang di pasar seperti bond option, mereka secara virtual import list fee. Di kontrak opsi khusus dibeli di offer the counter ya. Pasar OTC seperti Tesla maka terdapat beberapa rekomendasi di situ. Secara umum default list berdasarkan OTC kontrak meningkat sesuai dengan waktu tempoh kontrak. Rotasi dengan proses. Hasil penelitian hampir menunjukkan bahwa dibalik kontrak secara umum mengurangi risiko lembaga keuangan tersebut ya. For purchase and sales of any security. Di banyak bank dari lembaga keuangan mempunyai komitmen untuk buy and sell security. Ini sebelum terbitkan. Komprehensi komitmen ini potensi rugi bagi lembaga keuangan. Komprehensi komitmen ini disebut dengan penissue trading. Si beli dan jual itu. Dan kelima loan sold. Loan sold itu adalah kredit yang dijual kepada pihak ketiga, di mana dijual itu bukan kreditnya tapi nanti dibuatkan sertifikat notes-nya. Namanya apa itu? Seutangnya lah ya. Nah, ada dua jenis anjak piutang atau sekuritas siasat. Pertama, without recourse. Recourse itu tanpa jaminan jual putus. Jadi kalau nanti distributor nggak bayar kes pembeli itu perusahaan apa maka tidak ada risiko ya tanpa recourse. Tapi kalau dia with recourse ya, artinya with recourse itu kredit yang dijual ke pihak ketiga. Kalau kita terima duit, tapi piutang kredit tidak dikredit,
inilah apa ini ini apa ke bidang yang di apa di ini dikatakan apa namanya itu bidang yang di apa diskontokan. Ini tidak akan menimbulkan risiko bagi penjual karena kalau dia tanpa recourse itu, kalau dia recourse jaminan kan. Jadi kalau misalnya debitur nggak bayar kepada pemegang kontrak itu, maka dia tagih ke bank. Gitu, Bang. Tapi kalau di recourse enggak. Dan terkait dengan balance sheet risk, semua aktivitas yang telah diskusikan di atas tidak hanya balance sheet activity, tak boleh bukan liability atau sebagainya. Tetapi terdapat dua hal risiko ya. Jadi risiko tadi itu yang ada 4 risiko tadi, macam-macam risiko tadi juga. Ya. Itu adalah risiko lain yang juga muncul itu settlement risk sama appeal risk. Settlement risk seperti ini, misal bank Z itu menerima bank itu akan mentransfer uang ke bank Z. Ya. Nah, misalnya dia pagi terima bank transfer uang ke bank Z jam 11 siang. Tahu jam 11 siang nggak jadi transfer, terlambat deh. Sehingga bank Z itu mencari sumber dana kan dari pihak ketiga, jadi debitur dan sebagainya. Contohnya misalnya dia cari dana pengganti itu ke bank Y, ya bank Y. Bank Y itu ngasih jam 11.15. Jadi kan jam 11. Nah, bila Mbak X tidak mendeliver pada sebagai hari, maka bank Z akan mengalami net present yang negatif. Dia tidak mampu membayar utangnya kepada Y pada akhir hari. Karena dia pinjam ke bank Y, sumber pembayaran jadi dari bank X yang akan memberikan transfer hari itu, ternyata bank X nggak transfer sampai akhir hari. Sehingga bank ini akan mencari sumber dana di di pasar uang tanpa bank. Terusnya lebih mahal bunga karena lebih mendadak. Sehingga akan muncul settlement risk. Settlement risk karena gagal ditransfer ke bank itu pasal minjam ke lain, mengacu asumsi pembayaran dari bank X tadi. Tahu nggak ada. Jadi dalam satu bank, anak perusahaan mendapat juga pembayaran affiliate risk itu. Jadi kan setelah risk, affiliate risk itu setelah anak perusahaan yang kegagalan grup perusahaan, maka yang kena lain juga. Because dia punya 5 perusahaan. Head itu, grup head itu punya 5 perusahaan, industrinya sama. Dan paling kecil yang mengalami itu. Langsung utama referensi adalah kreditor dan regulator. Nah, bagaimana aktivitas subvensi dapat mengurangi risiko? Atau subvensi dapat menambah risiko bagi pemegang keuangan. Jadi nasihat dan itu sebenarnya bermacam karakteristik yang berbeda. Yang mempunyai tingkat kegagalan potensi uji interest rate yang berbeda pula di lembaga keuangan itu. Menurut nilai hedge dari interest rate risk ya, forex risk, ya, pada komprehensif itu bisa didiri dengan aktivitas komprehensif melalui derivatif di pasar berjangka. Jadi instrumen derivatif yang 4 itu seperti forward, future, option, dan swap itu tujuan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari aset atau liability. Karena risiko menggunakan obligasi kan kecil, hanya membayar itu kan apa provisi. Itu option pasti hanya provisi. Lalu kan dapat sampaikan, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan?
Dia ada pertanyaan nggak? Selesai ada pertanyaan nggak? Selesai bilang. Pak. Ya. Oke, si Viva ada pertanyaan Viva? Sore. Cukup ya? Iya, Adira Nur Aksida. Kalau enggak kita siap absen ya. Bentar ya, saya buka ya. Absen dulu. Kamis. Ini bulan ke-11. Oke, yang pertama Adira ada. Adira. Hadir, Pak. Saya, Apa? Pak, hadir. Saya, Pak, hadir. Mana Adiranya? Saya, Pak. Kemudian Sylvia. Adira, Sylvia mana? Sylvia. Oke. Kemudian Salsabila. Salsabila hadir, Pak. Kemudian ini dan dia Hadir, Pak. Afifah. Hadir, Pak. Mana lagi jalan-jalan. Hafid mana Hafid? Hadir, Pak. Nida. Nida mana Nida? Tidak ada. Okey. Salsa. Hadir, Pak. Tadi Salsa Azhara, sekarang Salsa Nur Kariza. Salsa Nurhaliza hadir, Pak. Di mana? Saya hadir, Pak. Salsa Nur Kariza. Iya, Pak, saya, Pak. Oh iya. Baru muncul. Adia Ayu. Hadir, Pak. Anggita. Hadir, Pak Anggita. Kemudian Tessa dulu. Apa dulu? Huda. Kolbi. Hadir, Pak Tessa. Bisa. Video diongkem kan videonya. Nah, itu. Bilang hadir ya. Keiko mana Keiko? Hadir, Pak Keiko. Hadir. Oh, dia angkat lagi wajahnya tuh. Hadir, Bapak. Oh, dia dah angkat lagi separuh dia tadi. Terus. Nah, terus. Itu bagus ya. Bilang hadir. Hadir ya. Keiko.
Wajah berubah sekarang. Berubah aja. Habis lebaran wajah berubah. Hadir Pak Laura. Ora hadir. Lagi di jalan motor. Hadir Pak. Ini. Dini hadir Pak. Kemudian Ismiati. Ismiati mana nih? Saya hadir, Pak. Ismiati. Saya hadir. Galuh. Hadir, Pak. Dewi Novitasari. Hadir Pak. Asri Setiawati. Kak Asri jaringannya mati, Pak. Tadi sih ada join, Pak. Terus sekarang Hadir Pak. Asri Setiawati. Asri Setiawati mana? Asri. Hadir. Udah join lagi Pak. Iya, bagus ya. Agnes. Hadir Pak. Ya, Saya hadir. Agnes Pak. Iya Pak. Mana Agnesnya? Agnes Pak. Hadir Mana? Pak. Kenapa Pak? Mana itu? Istri mana? Ini. Mana? Ini Pak udah nyala emang nggak kelihatan Pak. Iya. Udah ya. Maaf Pak. Kelihatan ya. Udah Fani mana Fani? Hadir, Pak. Mana Fani? Udah on cam, Pak. Masih gelap tuh. Iya, Pak, emang gelap. Hah? Lo kelihatan wajahnya? Udah, Pak. Udah. Di mana? Di kantor di mana nih? Di rumah? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Udah makan malam belum? Udah. Indi mana Indriani? Hadir Pak. Indi mana? Ada Pak hadir. Ada di Rinka. Hadir, Pak. Mana Rinka? Saya, Pak. Mana? Saya udah on cam, Pak. Oh iya. Rahmanisa. Hadir Pak. Rahmanisa, ya. Oke. Kemudian Hidayati Asfifa. Hadir, Pak. Mana? Ini. Hidayati mana Hidayati? Saya, Pak. Kemudian Laila. Laila hadir, Pak. Mana Laila? Laila. Sudah on cam, Pak. Ini Lailanya. Saya, Pak. Dia masih di kantor ya? Iya, Pak. Selmi pasti di hotel. Selmiati hadir Pak. Dia lagi di hotel ya? Ikutan ini ujian sekolah kuliah. Masih kerja ya? Sebelum pulang ya? Lembur. Penny mana? Penny berganti foto. Penny mana Penny? Penny hadir, Pak. Mana? Udah nih, udah buka. Dio. Oh iya. Ini foto nggak diganti Penny? Belum dapat foto cantik, Pak, nanti. Alah, ini juga bagus fotomu. Kemudian si Fauzi udah COVID nih. Nggak ada nih. Nggak ada nih. Ada yang belum subscribe nggak? Belum. Bentar, saya ada kelas tadi yang bentar saya ada gini dengan
Safina. Oke, silakan on cam. Kita mau foto-foto dulu ya. Silakan ya. On cam kan. Bukakan kameranya. Masih belum nih ya. Tinggal Oktaviani ya. Ada nih. Banyak on cam ya. Ya. Aku masih banyak on cam. Ayo buka kamera dong. Ada buka kamera mana? Ini 2/3 nggak buka kamera gimana? 2/3 sudah nggak buka kamera. Oh, silakan. Waduh, dia masuk. Saya belum bisa mengakhiri kuliah ini karena mau foto nggak ada yang buka. Buka kameranya. Mana tuh? Waduh, susah banget dia buka kameranya. Ini seperti Laila nggak ada kameranya. Dewi nggak ada. Yati nggak ada. Salsa nggak ada. Andra nggak ada. Keiko nggak ada. Dia nggak ada. Agnes nggak ada. Laura nggak ada. Nggak ada nih. Saya tunggu ya buka kamera semua ya. Pak, Salsa Nuraliza udah on cam kok, Pak. Wih, udah on cam kok, Pak. Iya, Laila belum ada. Yati belum ada. Laila udah on cam tuh, Pak. Di sini kelihatan di kita. Hidayati. Saya juga udah on cam, Pak. Ah, baru ada on cam tuh. Si Laila. Laila udah on cam, Pak. Itu. Oh, ini Udah on cam saya, Pak. Laila nih saya juga udah on cam, Pak. Ya, saya apa adanya saya foto ya.
Oke, 1, 2, 3. Senyum dong ya. 1, 2, 3, 4. Nah. Oke, dengan demikian saya akhiri kelar ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Selamat tidur, Pak. Sama. Ini ada yang lain. Nah, boleh. Terima kasih, Pak. Sama Sulmi. Selamat bekerja ya. Iya, Pak. Selamat bekerja. Jam berapa pulang? Lagi kerja, Pak. Pulang jam berapa? Malam. Kerja di hotel, Pak. Ya, pulang jam berapa kamu? Pulang jam 11. 11 waduh. 11 malam, Pak. Jadi masuk jam berapa? Jam 3. Jam 3. Jam 3, oh iyalah. Hati-hati di ya, kerja ya. Iya, Pak. Siap. Kamu jadi apa pembukuan ya? Jadi apa itu? Kenapa? Jadi apa pembukuan? Resepsionis, Pak. Resepsionis ya. Iyalah. Sukses selalu ya. Iya, amin, Pak. Amin. Ya, assalamualaikum. Ya.